Hari ini saya akan share tentang sebuah standar karakter yang dari kemarin pada saat saya siapkan, saya tanya Tuhan, "Tuhan selama bulan Agustus ini, apa yang Kau mau sampaikan?" Tuhan, di Mahanaim kemarin di bulan Juli membahas tentang ISO, yaitu Ilahi Standar Operasional, dan Tuhan bilang, untuk memasuki masa 7 tahun kelimpahan, harus ada sebuah standar yang dinaikkan dari hidup kita, supaya kita bisa memasuki masa ini. Nah, dari kemarin, 2-3 minggu kemarin, kita sudah mendengar setiap firman tentang setiap standar-standar yang kita harus naikkan dalam hidup kita. Kemarin kita ada mendengar tentang standar penyembahan yang dari surga. Bagaimana kalau kita bisa masuk ke standar penyembahan ini, maka pasti kemarin Pak Holmes sudah share sangat banyak tentang bagaimana penyembahan itu adalah sebuah korban, tentang penyembahan itu ada sesuatu yang harus diletakkan, dan itu adalah standar penyembahan kita yang kita harus naikkan dalam hidup kita supaya kita bisa masuk dalam masa kelimpahan. Pak Firman share tentang standar masuk ruang Maha Kudus secara pribadi itu sangat sangat kuat Bapak Ibu, dan kalau kita bisa mengaplikasikan setiap firman yang sudah kita dapatkan selama 2-3 minggu terakhir ini, kemarin kita mendengar tentang standar mengatur strategi perang, standar mengenal musuh dalam hidup kita. Kalau kita bisa menangkap setiap esensi apa yang kita harus aplikasikan dalam hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu, kita akan bisa masuk masa 7 tahun kelimpahan. Amin. Amin. Jadi sekali lagi hari ini, sebelum kita nanti bulan depan akan masuk ke tema yang baru lagi, hari ini tema saya adalah standar etika kerja. Yang mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bekerja di setiap kantor, di setiap perusahaan, pasti mereka punya SOP-SOP yang berbeda ya, betul? Standar, saya lupa singkatannya apa. Tapi setiap perusahaan pasti punya SOP-SOP yang berbeda, di mana sebuah perusahaan ini menjadi sebuah fondasi supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar. Sama dengan kerajaan surga, sama dengan heavenly realm, sama dengan masa kelimpahan. Untuk kita bisa masuk ke dalam masa ini, Tuhan juga punya standar etika kerja. Yang dimana kalau kita tidak mencapai standar ini, maka ya kelimpahan tidak akan bisa menjadi bagian kita. Oke. Yang pertama, ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Oke. Yang pertama adalah tentang menjadi cakap atau uniquely skillful. Nah, ini saya ambil ayat dari Amsal 22, buat saya ini ayatnya bagus banget, dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan apa? Orang-orang yang hina. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita mau masuk masa kelimpahan, kita harus menjadi apa? Menjadi cakap dalam pekerjaan kita. Karena firman Tuhan hari itu Salomo berkata di Amsal, orang yang cakap di dalam pekerjaannya, di hadapan siapa dia akan berdiri? Di hadapan raja-raja. Jadi kalau kita dalam pekerjaan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang cakap dalam setiap pekerjaan Tuhan, dalam setiap musim Tuhan, dalam setiap tanggung jawab yang kita pikul hari ini. Mungkin kita punya gereja, mungkin kita punya pelayanan. Kalau kita bisa menjadi orang-orang yang cakap, maka Tuhan juga akan membawa hidup kita bukan hanya berdiri di antara orang-orang yang miskin, bukan hanya berdiri di antara orang-orang yang hina, tapi justru dia akan membawa hidup kita masuk dan berdiri di hadapan siapa? Raja-raja. Jadi yang pertama ini adalah standar surga dan standar Tuhan. Kalau kita mau hidup kita dipindahkan dari sebuah musim, masuk ke dalam musim kelimpahan, pastikan diri kita ini cakap. Nah, sekarang kita jabarkan pelan-pelan apa sih yang dimaksud dengan kita ini cakap supaya kita bisa dipindahkan untuk berdiri di hadapan raja-raja. Nah, ini saya ambil beberapa versi Bapak Ibu. Yang pertama, mohon maaf saya nggak catat ini versi apa, tapi saya ambil dari versi The Message. eh,
Passion Translation, TPT, dan juga Amplified. Yang pertama, di sini dikatakan seperti ini. Kalau do you see a man diligent and skillful? Nah, yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang cakap, pastikan kita nih bukan orang-orang yang malas. Pertama, pastikan kita nih orang-orang yang skillful, ya. Jadi sekarang apa? Skill yang kita sudah bisa peroleh, skill yang kita bisa bawa supaya kita nih tetap terus bisa dihadapkan di para raja-raja, ya Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada sebuah nilai yang kita bisa bawa dari hidup kita, lalu tiba-tiba Presiden Jokowi mau ketemu dengan kita. Nggak mungkin dong. Yang pertama, kalau kita mau dibawa ketemu di hadapan raja-raja, berdiri di hadapan raja-raja, Tuhan mencari orang-orang yang diligent, rajin, dan juga skillful, ya. Seperti contohnya Bapak Ibu, di unit kami, di unit care dan juga SOG, setiap kali kita ada panggilan KKR anak, di provinsi ini, di provinsi itu, atau mungkin kita mau pergi ke bangsa-bangsa, Bu Nita akan selalu mencari orang-orang yang diberangkatkan itu nggak sembarang, Bapak Ibu. Misalnya, Bu Nita selalu nanya sama saya, Jess, ini kita mau KKR di Papua, mau siapa aja yang pergi? Gitu. Lalu saya ajukan lah, misalnya anggap 10 orang. Lalu saya dibilang, itu 10 orang tugasnya apa aja? Nanti saya bilang, kakak yang A nanti tugasnya WL, kakak yang B tugasnya sharing firman saja, kakak yang C nanti tugasnya kalau misalnya ada dekor-dekor. Lalu hari itu saya dibilang, kamu bisa menghitung nggak? Bayangkan, tiket ke Papua, satu orang mungkin PP sekitar 7 juta, 70 juta. Dan kamu bayarin satu orang 7 juta cuman buat dekor. Buat apa? Buat apa dibayarkan sampai 70 juta kalau tugasnya cuma seperti itu? Pasti pemimpin akan mencari orang yang kalau bisa dalam satu orang sudah bisa khotbah, sudah bisa main musik, sudah bisa naik motor buat penginjilan, bisa penginjilan juga, bisa nyanyi, bisa bikin drama, bisa dekor. Makanya itu kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ajak setiap anak SOG pelayanan, Bapak Ibu mau ajak kita kemanapun, dijamin kita bisa main musik, kita bisa khotbah, kita bisa bikin PPT, bisa desain poster, kita bisa ketemu gubernur-gubernur, wali kota, apapun yang dibutuhkan, kita bisa semuanya. Kita semua dilatih untuk menjadi palu gada. Nah, orang-orang yang skillful inilah, orang-orang yang cakap, yang pasti akan diperhadapkan di raja-raja. Kalau Bapak Ibu hari ini cuman pegangin satu skill itu doang, pokoknya saya bisa niup shofar. Ya, mohon maaf, tapi nggak mungkin ada pemimpin yang mau bayarin 10 juta untuk tiket, cuman kalau Bapak Ibu skillnya tiup shofar aja. Kalau misalnya Bapak Ibu bersikeras dan bilang, saya destiny ini pendoa syafaat. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu kalau mau doa syafaat untuk KKR, bisa dari Bekasi, bisa dari Jakarta, nggak perlu diberangkatkan. Jadi sekali lagi hari ini yang pertama, standar etika kerja surga. Kalau kita mau dibawa, diperhadapkan di raja-raja, pastikan kita ini skillful. Kita dipenuhi dengan setiap skill, kita terus upgrade, kita terus perlengkapi. Saya selalu bilang sama anak-anak SOG, kalau kamu baru bisa main gitar, nggak cukup belajar keyboard. Bahkan kalau bisa belajar drum. Saya juga memperlengkapi diri saya sendiri, Bapak Ibu. Saya punya SIM C, saya punya SIM A, saya belum punya SIM B aja. Kalau saya bisa punya SIM B, saya mau punya SIM B, supaya saya kemanapun saya pergi, saya bisa nyetir truk gitu ya. Tapi saya selalu memastikan diri saya ini skillful dan useful. Nah, selanjutnya ini. Tapi ternyata di Amsal dikatakan nggak cukup kalau kita ini cuma skillful. Tapi di sini dikatakan seperti ini. You are uniquely gifted in your work. Nah, jadi Tuhan dan juga para pemimpin kita yang ada di dunia, sebentar. Itu tidak butuh hanya sekedar kita yang skillful, tapi kalau kita bisa uniquely gifted in your work, maksudnya gimana? Pemimpin pasti gak, gak cuman mencari pemain keyboard yang biasa. Pemimpin pasti gak cuman mencari orang yang bisa nyanyi.
Pemimpin pasti nggak cuma cari orang yang bisa tiup shofar, tapi bagaimana dari setiap skill dan talenta yang sudah dipercayakan dalam hidup kita, kita nih uniquely gifted. Maksudnya apa? Dengan unik kita ini dilengkapi dengan karunia yang dari Tuhan. Dan dari talenta itu ada sesuatu yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Ada bau yang pas yang bisa membuat pemimpin ini suka dengan kita. Ya, saya selalu bilang sama beberapa anak-anak yang pernah ada di SOG dan mereka bisa main keyboard. Selain karena sekarang di SOG dan CARE tidak ada pemain keyboard yang lain, karena dulu pemain keyboard kita sudah tidak bersama kami, saya selalu bilang sama mereka, mungkin kamu nih secara skill jauh lebih bagus daripada aku. Kamu secara permainan itu semuanya jauh lebih bagus daripada aku, tapi tetap nggak bisa dibungkiri kekuatan roh, kamu belum ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, selain kita, Tuhan membutuhkan kita ini untuk skillful, kita harus unique, gifted di pekerjaan kita. Mungkin hari itu kalau Bapak Ibu bisa meniup shofar, sampai hari itu langit Tuhan terbuka dan setiap tiupan shofar itu membawa sidang ilahi Tuhan itu untuk turun. Mungkin pemimpin dan juga mungkin Tuhan jadi bisa menoleh kepada hidup Bapak Ibu di mana you are uniquely gifted in your work. Kamu bukan cuma sekedar pendoa syafaat, kamu bukan cuma sekedar peniup shofar, kamu bukan cuma sekedar pemain keyboard, pemimpin WL, tapi ada bau yang harum dari setiap talenta yang kamu sedang kerjakan. Dan disitulah kita bisa diangkat dari kita di hadapan orang-orang ina, kita akan dipindahkan, promoted, kalau kata Amsal. You will rise and be promoted to stand before the kings. Nah, kalau kita bisa uniquely gifted, apa yang membuat diri kita ini berbeda dari yang lain? Apa yang membuat talenta ini di antara mungkin ada 100 orang bisa main keyboard, apa yang kamu kasih ke Tuhan atau ke pemimpinmu yang membuat mereka bisa menoleh ke skillmu, ke talenta yang kamu kerjakan. Jadi nggak cukup untuk kita hanya sekedar menjadi skillful, tapi Tuhan juga butuh kita berkarunia dalam setiap talenta yang sudah dipercayakan. Oke? Masih sanggup belajar Bapak Ibu sampai sini? Bisa? Siap. Siap. Oke, ya. Amin. Amin. Yang ketiga, apa yang Amsal artikan dengan menjadi cakap? Dikatakan seperti ini. Eh, ini adalah standar lulus. Kalau misalnya kita sudah lulus menjadi orang yang cakap, ini adalah standarnya, dikatakan seperti ini. Izin saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Observe people who are good at their work. Skilled workers are always in demand and admired. Nah, they don't take a backseat to anyone. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah skillful, Bapak Ibu sudah cakap, sudah menjadi orang yang rajin, kalau dibawa ke bangsa-bangsa, kalau dibawa ke provinsi, nggak ada tuh yang namanya bangun siang. Nanti semuanya udah pada bangun jam 5, Bapak Ibu mungkin baru bangun jam 7. Nah, udah diligent, skillful, berkarunia, unik. Kalau Bapak Ibu sudah lengkap semua ini, kalau yang menandakan Bapak Ibu lulus menjadi orang yang cakap adalah Bapak Ibu akan selalu in demand and admired, ya. Jadi saya di sini catat, jadi kita harus bersyukur kalau justru kita ini terus dicari. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kalau kita ini terus dimention, mungkin kita terus dicari, kita terus dibutuhkan. Artinya kita sudah menjadi cakap dalam pekerjaan kita. Ya walaupun nggak boleh juga ya hilang-hilangan sampai dimention, sampai dicari gitu. Tapi itu artinya sudah menjadi sebuah standar kalau kita ini sudah cakap dalam pekerjaan kita. Yang membuat kita ini terus in demand. Kita ini terus admired. Sehingga apapun, misalnya, ayo setelah ini ada KKR. Kemarin Bekasi keren, sekarang kita bikin Jakarta keren. Kita bikin Papua keren. Nah, terus Bapak Ibu yang dikasih tanggung jawab, ayo Ibu siapa di sini misalnya ada Ibu Hana, ada Ibu Ana, ada Ibu Eva, ya siapapun dimanapun Bapak Ibu berada dan Bapak Ibu menjadi orang yang dipercaya,
Berbanggalah kalau kita nih in demand. In demand tuh maksudnya apa? Terus dicari, ya, demand and supply. Demand terus dicari dan terus diandalkan. Kita terus menjadi orang yang dapat diandalkan. Nah, kalau kita sudah mencapai standar ini, artinya kita sudah lulus dalam standar surga, surga menjadi orang yang cakap. Nah, selama hidup Bapak Ibu, kalau mungkin sampai hari ini pelayanan masih bisa berjalan tanpa Bapak Ibu, mohon maaf, artinya kita belum lulus menjadi orang yang cakap. Artinya kita belum in demand, sehingga pelayanannya tanpa kita pun semua tetap bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi sekali lagi ini adalah standar yang pertama, standar etika kerja kalau kita mau dipindahkan ke dalam masa kelimpahan, kalau kita mau dipindahkan untuk berdiri di hadapan raja-raja. Skillful, diligent, uniquely gifted, uniquely berkarunia, dan yang terakhir, always in demand. Kita harus berbangga kalau hidup kita bisa diandalkan. Kita harus berbangga kalau hidup kita bisa menghasilkan sehingga kita bisa berdiri di hadapan raja-raja. Oke, ini baru standar yang pertama, Bapak Ibu. Ada 4 standar saya pelajari. Oke, yang kedua, selain menjadi cakap, hari itu Bapak Ibu ada Yusuf yang kita tahu, Yusuf ini hidupnya diubahkan dari anak yang paling kecil, hari itu dia dibuang, dan dia diangkat. Nah, apa yang membuat hari itu Yusuf diangkat di hadapan raja-raja? Nah, ini ayatnya unik, Bapak Ibu. Dikatakan di Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini, ketika tuannya melihat bahwa Yusuf apa? Disertai Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia menjadi pelayan pribadi tuannya. Jadi sebenarnya hari itu yang membuat tuannya, raja Raja Mesir hari itu melihat dan mengangkat Yusuf itu bukan sebuah skill saja. Bukan cukup dia menjadi cakap saja, bukan karena dia pinter, bukan karena dia elok parasnya, bukan karena wah dia kerjanya luar biasa. Dia belum melihat itu. Tapi apa? Firman Tuhan dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau tahu standar etika kerja surga yang membuat hidup kita dipindahkan masuk ke dalam masa kelimpahan adalah pastikan pekerjaan kita menyertai Tuhan dalam setiap pekerjaan dan juga kita disertai Tuhan. Saya berbangga banget Bapak Ibu sama adik sepupu saya. Adik sepupu saya kemarin saya diceritain ceritanya katanya ada salah satu kakak-kakak care sampai kira dia ini udah keluar unit, udah nggak di SOG dan nggak di care lagi karena saking jarangnya dia muncul karena sekarang dia sudah bekerja di apa namanya di salah satu perusahaan. Nah, buat saya, adik saya ini salah satu bukti nyata dari firman Tuhan ini. Karena walaupun mungkin sekarang dia lebih banyak kerja di perusahaan, tapi saya tetap bisa melihat bagaimana dia benar-benar baru lulus dan tiba-tiba sudah ada perusahaan yang nyari dia. Dia interview baru 1 hari, terus langsung dibilang besoknya, oke, kamu keterima dan kamu mulai hari Senin. Nah, langsung, itu sangat cepat ya. Kita tahu dengan susahnya cari lowongan kerja di Indonesia ini sebuah kejadian yang sangat tidak mungkin. Setelah itu kurang lebih mungkin dia bekerja di perusahaan ini menjadi anak magang, anak intern, mungkin kurang lebih 1 atau 2 bulan, tiba-tiba bosnya ini pindah ke perusahaan yang lain, mendapat tawaran yang lebih baik, dan bosnya ini ngajak adik sepupu saya, ayo kamu ikut saya pindah ke perusahaan yang baru. Dan gajinya langsung jadi karyawan tetap, dan gajinya mungkin sekarang 3, 4 kali, 5 kali lebih besar daripada saya.
Ini adalah salah satu tanda yang nyata bahwa di saat kita menyertai Tuhan dan Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan kita, mungkin di sekuler, mungkin di bisnis kita, mungkin di pelayanan kita, dunia luar bisa melihat kalau Tuhan ada beserta kita. Dan di saat dunia bisa melihat ada Tuhan, ada yang berbeda dari hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu akan dibawa naik dengan sangat cepat. Mungkin hari ini kita bisa mendengar kesaksian Pak Joshua Christian diangkat menjadi manajer, kalau nggak salah ya, diangkat menjadi manajer untuk 4 mall besar di Jakarta. Itu bukan karena ada gelar yang bagus yang Pak Joshua punya, saya yakin, tapi karena ada Tuhan yang dilihat dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau masuk dalam masa kelimpahan, pastikan orang di luar sana, pastikan orang di sekitar kita bisa melihat ada Tuhan dalam pekerjaan kita, ada Tuhan dalam hidup kita, dan juga kita menyertai Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Di saat kita bisa menyertai dan disertai Tuhan, the Lord was with us. Disitulah dikatakan, oh saya nggak kasih versi Inggris ya, dikatakan seperti ini. eh Karena tuannya melihat ada Tuhan beserta dia, lalu dikatakan, the Lord cause all that he do to prosper. Jadi setelah tuannya melihat bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang beserta Yusuf, dan Tuhan itulah yang membuat apapun yang Yusuf lakukan prosperous, berkelimpahan. Jadi di saat kita bisa menyertai dan juga mengizinkan Tuhan menyertai kita, percayalah hidup kita akan dibawa dari kelimpahan demi kelimpahan. Amin. Ya, selanjutnya dari Daniel. Masih dengan tema yang sama, di Daniel dikatakan seperti ini. Mohon maaf, saya tidak masukkan bahasa Indonesianya. Dikatakan seperti ini. Then, this Daniel, because of the extraordinary spirit within him, began distinguishing himself among the commissioners and the satraps, and the king planned to appoint him over the entire realm. Jadi hari itu sekali lagi Daniel diangkat. Dia menjadi orang yang ditunjuk oleh raja. Appoint him over the entire realm. Keren banget. Di antara seluruh realm, Daniel yang dipilih karena apa? Di sini dikatakan because of the extraordinary spirit within him. Di saat kita membiarkan ada roh Tuhan yang bekerja melalui hidup kita, melewati setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan. Dan di sini dikatakan begin distinguishing himself. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam setiap pekerjaan kita, pastikan kita selalu mengejar yang terbaik. Standar etika kerja surga yang kedua adalah pastikan dalam setiap pekerjaan kita, kita selalu memberikan extra mile. Ya, saya Bapak Ibu kemarin selama seminggu lah kurang lebih aktivitas persiapan S2. Saya benar-benar ngerasa banget Bapak Ibu betapa ambisnya mahasiswa-mahasiswa di sini. Saya di kampus nomor 1 di Taiwan, ini beda banget dengan pada saat saya S1. Pada saat saya S1, saya ketemu dengan teman-teman, bayangin ya Bapak Ibu, saya mahasiswa dari Indonesia, saya nggak terlalu ngerti Mandarin di semester pertama saya. Saya dibandingin dengan orang-orang Taiwan, baru semester pertama saya ini ranking nomor 10, satu angkatan. Bayangin, saya yang nggak ngerti Mandarin aja ranking nomor 10, artinya betapa malesnya orang-orang Taiwan ini untuk belajar. Jadi beda banget lah dengan S1. Tapi pada saat saya masuk S2 di kampus nomor 1 di Taiwan, saya benar-benar ngerasa banget kalau saya tidak mendorong diri saya sendiri untuk menjadi berbeda, seperti Daniel berkata, untuk distinguish myself, untuk menonjolkan diri saya sendiri. Dosen apapun, profesor siapapun, bahkan teman saya siapapun, gak akan ada yang mau temenan sama saya dan gak akan ada yang mau membangun relasi dengan saya. Karena saya tidak menonjolkan diri. Nah, ini yang dimaksud dengan Daniel. Kalau kita tidak menonjolkan diri kita dalam setiap pekerjaan dan memastikan setiap tanggung jawab yang Tuhan letakkan, mungkin Tuhan saya suka banget kalau setiap kali acara, setiap kali KKR di Mahanaim,
ada satu bagian asyar di mana mungkin kalau di gereja-gereja lain, kalau dikasih kepercayaan untuk menjadi asyar akan diberikan dengan ya udah, kita cuma perlu hari H kita standby di depan dan nyambut tamu-tamu yang datang. Tapi di Mahanaim ini, semua yang dipercayakan menjadi asyar, mereka bikin kostum yang paling heboh, bahkan mereka mulai dari pintu tol sudah menyambut dengan papan-papan yang besar. Nah, bagaimana kita bisa terus menonjolkan dan memberi extra mile dalam setiap pekerjaan kita, seperti hari itu Daniel berkata, distinguish myself. Di saat kita bisa terus memberikan yang terbaik, maka bahkan raja-raja dunia pun akan memilih dan mengangkat kita, apalagi Tuhan di surga. Jadi etika kerja yang kedua adalah kalau kita mau hidup kita dipindahkan, pastikan kita bisa terus mendorong diri kita supaya kita ini terus memberikan yang terbaik dan yang terbaik dan yang terbaik. Dan disitulah Tuhan bahkan pemimpin-pemimpin yang di dunia bahkan bisa mengangkat kita. Amin. Oke, yang ketiga. Nah, ini saya baru belajar semalam. Dan buat saya ini menarik banget. Ya, dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Dari Matius 25 ayat 26 sampai 27. Kita tahu ini adalah perikop tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya. Dan hari itu pada saat saya pelajarin tentang perikop talenta ini dikatakan seperti ini. Tuhan berkata seperti ini pada saat eh, Tuhan marah karena talenta itu tidak dikembangkan. Dari ini kalau nggak salah dari versi The Message dikatakan seperti ini. The master was furious. Dikatakan seperti ini. That's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. Nah, it's criminal to live cautiously like that. Nah, jadi buat saya ini menarik banget. Jadi hari itu pada saat yang punya 1 talenta ini, dia tidak mengembangkan talentanya, bukan cuman karena ya ayat yang sering kita baca, karena kamu tidak mengembangkan talentamu. Tapi ternyata hari itu Tuhan berkata, it's a terrible way to live. It's a criminal to live cautiously like that. Jadi saya baru ngerti, ternyata Tuhan tuh nggak suka sama orang-orang yang hidupnya hati-hati, yang hidupnya cari aman, yang hidupnya istilah kata kayak Mahanaim yang suka cari masalah ya, dalam tanda kutip. Nah, ternyata firman Tuhan berkata, that's a terrible way. Kalau kamu hidup seperti itu, kamu hidup berhati-hati terus, kamu nggak berani untuk di tengah COVID tetap mengadakan ibadah, kamu nggak berani untuk di tengah demo, kamu arak-arakan, itu kan gila ya Bapak Ibu ya, kalau kita pikir-pikir. Tapi ternyata Tuhan mencintai dan mencari orang-orang yang hidup tidak cautiously. Tuhan, standar etika surga yang dikatakan hari itu yang dikasih 5 talenta berkembang jadi 10 talenta, ini bukan cuman karena dia mengembangkan talentanya, tapi karena dia meresikokan dirinya, dia dia terus hidup tidak berhati-hati dan tidak mencari aman. Ya. Dan saya baru ngerti dan ayat ini cukup memukul saya karena eh dalam dalam musim-musim ini, ya kemarin ini juga masih menjadi sebuah pertobatan saya. Saya ulang tahun kemarin, saya baru terima warisan dari mama saya dan saya terima uang sebanyak itu, saya itu bingung Bapak Ibu, dan saya tuh terus ngitung, aduh saya ini nggak mau uang ini sekedar saya pakai-pakai aja, saya mau ngitung dulu, kalau misal saya mau bikin bisnis, saya mau hitung semuanya sampai sempurna, sampai semuanya rapi, supaya saya nggak akan rugi, supaya saya ini nggak bersalah di hadapan Tuhan, uangnya ini saya buat rugi. Tapi ternyata hari ini saya baru tahu, firman Tuhan berkata yang dikatakan kamu tidak mengembangkan talentamu, itu seperti saya yang hidup berhati-hati. Bukan berarti kita nggak menghitung ya Bapak Ibu. Bukan berarti, oh ya udah keluarin aja 50 juta buat KKR, keluarin aja 500 juta buat KKR. Bukan seperti itu. Tapi ternyata standar etika kerja surga, kalau kita mau hidup kita di bawah kelimpahan, Tuhan berkata, it's a criminal. Itu adalah sebuah kriminal kalau kamu hidup berhati-hati. Itu sebuah kriminal kalau kamu mencari aman dalam kehidupan.
Saya juga kaget Bapak Ibu, tapi biar sekali lagi pagi ini firman Tuhan ini bisa menusuk setiap kita. Kalau hidup kita hari ini masih mencari aman, kalau hidup kita sampai hari ini masih terus mencintai setiap zona-zona nyaman saja, dan kita terus mikir, saya mau bangun, misalnya saya mau bikin pelayanan, tapi nanti pekerjanya siapa ya? Nanti uangnya dari mana ya? Jalan aja Bapak Ibu. Jalan saja karena Tuhan mencintai orang-orang yang tidak hidup cautiously. Apa ya cautiously itu bahasa Indonesianya tuh ya tidak berhati-hati, orang yang geradak geruduk ya. Kayak Mahanem gitu lah, di tengah demo bayangin, subuh-subuh langsung bilang, ayo arak-arakan langsung. Di tengah COVID tetap ada ibadah. Itu orang-orang yang hidup tidak cautiously. Dan ternyata Tuhan mencintai orang-orang yang seperti itu. Dan dikatakan orang-orang yang hidup seperti itu, mereka mengembangkan potensi mereka dan mengembangkan talenta mereka. Dan ini yang saya suka. Dikatakan seperti ini, hari itu kepada orang yang mendapatkan satu talenta, you are an untrustworthy and lazy servant. Dikatakan seperti ini, if you knew I was a shrewd and ruthless businessman who always makes a profit. Jadi bayangin Bapak Ibu, di ayatnya dikatakan bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri, mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah ruthless businessman. Dia mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah businessman yang ruthless. Ruthless tuh maksudnya apa? No pity. Tidak punya belas kasihan. Jadi dia mengatakan sendiri, heh, aku ini, kalau kamu tahu, aku ini ruthless businessman, aku ini businessman yang istilahnya kalau kita tahu di dunia luar itu taruh saham sini, taruh saham situ, ya kalau rugi, ya udah pokoknya taruh, 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 tiba-tiba untung. Nah, dia memanggil dirinya sendiri sebagai ruthless, I am a ruthless businessman. Maka kenapa kamu menjadi anakku yang aku kasih talenta dan kamu hidup berhati-hati? Jadi sekali lagi kalau kita hari ini tahu bahwa Yesus adalah dia memanggil dirinya sendiri sebagai seorang businessman yang ruthless, no pity. Jangan sampai kita anak-anaknya kita terus hidup dalam zona hati-hati kita. Kita terus hidup dalam zona takut kita, zona nyaman kita, di mana mungkin kita pakai iming-iming ya, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini bagaimana, hitungannya belum masuk, tapi ternyata hari ini kita tahu. Hari itu orang yang dikasih satu talenta, dikatakan dia tidak mengembangkan talentanya. Kenapa? Karena dia hidup berhati-hati. Dia hidup penuh dengan takut. Dan dengan itulah dia dikatakan dia tidak mencapai standar kerja surga. Yang terakhir. Ini adalah standar kerja dari Yesus sendiri, dikatakan dari Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita mau masuk standar etika kerja surga, kita harus tahu ada yang namanya musim bekerja. Ada waktu yang tepat dalam segala sesuatu. Kalau mungkin kemarin Mahanai menunda sehari aja untuk menjalankan arak-arakan, mungkin demo di Bekasi akan menjadi berbeda. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa tahu standar etika kerja surga, yang kedua adalah kalau kita bisa tahu musim, dan kita bekerja di musim yang tepat. Dari Amsal 20 ayat 4, dikatakan dari versi mudah dipahami, VMD. Orang malas tidak membajak tanah pada waktu yang tepat. Maka ketika tiba panen, dia tidak punya hasil apa-apa. Jadi sekali lagi, selain Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi orang-orang yang skillful, diligent, menjadi orang-orang yang unik, menjadi orang-orang yang terus in demand, menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, dan seperti Daniel menjadi orang-orang yang terus disertai dengan extraordinary spirit. Tuhan juga membutuhkan kita untuk bekerja di musim yang tepat. Jangan sampai hari ini musimnya lagi perang, Bapak Ibu malah pengen cari jiwa-jiwa. Jangan musimnya kita lagi mau cari jiwa-jiwa, Bapak Ibu malah pengen semedi di rumah cari Tuhan. Semua punya musimnya, dan kalau kita bisa bekerja di musim yang tepat, maka kita juga bisa menuai kelimpahan demi kelimpahan. Saya kemarin baru hari pertama saya kuliah, Bapak Ibu, dan saya lagi pelajarin
tentang satu mata kuliah ini dan saya suka banget dosennya. Setelah tiga jam saya kuliah tuh malam Bapak Ibu jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi ngantuk banget sebenarnya. Jam 7 sampai jam 10 malam saya dengerin dosen ngoceh selama 3 jam, saya harus nyatet semuanya dan dosennya ngomong kayak gini. Kita lagi pelajarin satu kasus tentang Amazon dan juga Walmart. Hari ini Amazon tuh sahamnya lagi turun banget. Dan Walmart ini lagi naik banget. Dan dosen ini berkata seperti ini, apa? Coba kalian pikir, apa yang membuat Walmart sampai hari ini dia tetap bertahan? Bahkan eh, pangsa pasarnya itu sekarang jauh lebih banyak daripada Amazon. Padahal dulu Walmart ini nggak ada apa-apanya. Walmart ini cuman toko kelontong, ibarat kata. Dan Amazon ini dia punya servis yang lebih bagus. Apa? Karena di saat Amazon cuman punya sekitar 50 toko, 50 warehouse, 50 pabrik di seluruh Amerika, Walmart bisa punya sampai 10.000 toko di seluruh Amerika. Karena kenapa? Walaupun mungkin barangnya Amazon lebih bagus, tapi Walmart bisa lebih cepat menyediakan lebih banyak servis kepada customer yang mereka butuhkan. Jadi dosennya berkata, gak peduli di dalam dunia bisnis, gak peduli barangmu lebih bagus, nggak peduli servismu lebih bagus, nggak peduli hargamu lebih murah, tapi kalau kamu bisa menyambar kebutuhan customer secara lebih cepat, kamu akan selalu naik paling atas. Nah, jadi sekali lagi, sama dengan etika kerja surga. Kalau kita bisa menjadi orang yang pertama yang menyambar, kalau kita bisa menjadi orang yang cepat bekerja di musim yang tepat, menuai di musim yang tepat, menabur di musim yang tepat, percayalah kita akan masuk masa kelimpahan. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum selesai saya mau kita sama-sama deklarasi. Oke. Yuk, mari sama-sama yang musik boleh minta tolong kita mau sama-sama baca deklarasi. Oke. Yuk, mari sama-sama Bapak Ibu kita semua sama-sama berbahasa roh. Biar sekali lagi kita minta roh Tuhan, biar sekali lagi kita minta Tuhan sendiri yang menyertai setiap kita. Shikiratara, shikiraparatara, sikiratara, shikiratara, shikiraparatara, shikiratara, shikiraparatara, sikiratara, shikiraparatara, 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 shikiraparatara. Dan kami sekali lagi minta Tuhan, biar sekali lagi ada extraordinary spirit yang menyertai kami. Kami minta Tuhan sekali lagi biar ada keajaiban Engkau yang menyertai kami, ada skillfulness, semua karunia yang daripada surga turun dalam hidup kami, supaya sekali lagi kami bisa menaikkan standar etika kerja kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Shikiratara, shikiraparatara, 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 shikiratara, shikiraparatara. Mari Bapak Ibu sama-sama kita minta untuk Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menyambar setiap kita. Shikira paratara sikira tara shikira paratara sikira paratara sikira. Biar sekali lagi ketujuh roh Allah itu ada dalam hidup kami. Extraordinary spirit, extraordinary spirit itu ada dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Shikira paratara sikira tara sikira sikira tara sikira paratara sikira tara. Yuk mari sama-sama kita mau baca deklarasinya. Kita mau sama-sama baca deklarasinya. 3, 2, 1. Saya bekerja bukan untuk dilihat manusia, untuk dipercaya surga. Kata lengkap dan dapat diandalkan. Saya menangkap kairos bukan kehilangan musim. Hidup dengan kerajaan surga dan saya siap masuk musim kelimpahan. Melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan saya. Dan saya menghasilkan buah yang menggerakkan kerajaan surga. Sekali lagi Bapak Ibu, bekerja bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk dipercaya surga. Tentang saya cakap, saya dapat diandalkan. Saya menangkap musim, kairos bukan kehilangan musim. Dengan standar kerajaan surga dan saya siap masuk musim kelimpahan. Bahkan Tuhan dalam setiap pekerjaan saya dan saya menghasilkan buah yang menggerakkan kerajaan surga. Biar sekali lagi Tuhan Engkau yang perlengkapi setiap
kami pagi hari ini dengan setiap Amin. extraordinary spirit. Yes. Biar Engkau yang Extraordinary terus spirit. berbicara dalam hidup kami. Yes, Ajarkan kami Jesus. untuk terus upgrade. Yes. Ajarkan kami untuk terus haus. upgrade hidup Ajarkan kami. kami untuk terus Yes, bisa Tuhan. memberikan yang ekstra Amen. mahal di hadapan Engkau, Tuhan. Yes, Supaya Jesus. sekali lagi kami bisa masuk dalam musim kelimpahan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Amin, Tuhan amin, Yesus. amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you, Jessica. Oke, Jessica. Terima kasih Jessica. Hati. Terima kasih. Tuhan, kami mintakan sebuah perlindungan yang ajaib, Tuhan. Amin. Tuhan, untuk kami mau menyatukan hati kami sekali lagi, Tuhan, untuk bangsa ini. Tuhan, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami dorong semua roh kekacauan, kami dorong semua Samael, melihat semua kerusuhan, Tuhan, dari kota demi kota. Biar nama sokono kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada damai sejahtera, biar ada Tuhan Spirit of Excellence yang menyertai anak-anak, ada kuasa, ada hikmat Allah, ada Tuhan penyertaan-Mu yang ajaib. Tidak ada satu sakit penyakit, kecelakaan, semua yang buruk yang menyertai, yang bisa menyentuh anak-anak-Mu. Karena sesungguhnya Roh-Mu yang sedang membuat perbedaan antara orang-orang dunia dan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kehancuran, tidak ada kerugian, tetapi kami akan menjadi naik, tetapi kami akan menjadi lebih tinggi. Biar setiap kairos Tuhan, biar setiap doa kami Tuhan, apa yang membawa kami terbang tinggi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Ini masa shifting, ini masa yang sangat menentukan. Ya, saya masih ingat banget tahun 98 di mana ada kerusuhan. Itulah lahirnya Mahanaim, lahirnya sebuah Suaranya hilang, Bu. ya. Apakah kedengaran? Sudah kedengaran. Sudah. Ini waktunya siapkan dirimu untuk naik lebih tinggi dalam setiap momen, dalam setiap kairos Tuhan. Kalau engkau nanti tiba-tiba dibukakan, hari ini adalah persiapan. Tiba-tiba dibukakan Tuhan untuk naik lebih tinggi, untuk menjarah, untuk melihat pekerjaan-pekerjaan, untuk melihat kesempatan demi kesempatan. Saya minta persiapkan dirimu dengan baik, karena ini waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, Tuhan, buat kami bisa melihat, buat kami bisa menangkap kairos Tuhan, buat kami tahu di saat semua dunia berkata ini tahun yang tidak menentu, tetapi kami sungguh lihat ini tahun di mana pintu-pintu gerbang dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau terima kasih untuk firman-Mu yang melengkapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Saya mau tambahkan sedikit. Firman yang disampaikan Jessica udah bagus. Saya mau tambahkan sedikit lagi. Standar untuk kita bekerja. Yang pertama, setinggi apapun engkau dibawa Tuhan, seperti apapun Tuhan membukakan tingkat-tingkat langitnya, mulai dari kuasa, berkat, apapun. Jangan yang pertama, jangan pernah lupa dari mana engkau diambil. Itu standar untuk kita kerja. Karena pada waktu kita tidak lagi punya Hineni,
kita tidak punya lagi tentang tahu diri, maka itu adalah awal dari sesuatu yang Tuhan sudah tidak ada perkenanan Tuhan itu turun. Yang kedua, terus minta untuk standar kerja. Kita ini kerja bukan hanya menghasilkan sebuah buah atau pekerjaan hasil dari pekerjaan. Tetapi kita ini bekerja untuk melayani Raja di atas segala raja. Kita harus tahu seleranya. Kita harus tahu standarnya. Kita harus tahu hatinya. Engkau mungkin bisa main. Engkau mungkin bisa cerita kepada anak-anak. Engkau mungkin bisa main musik, bisa jadi WL. Tetapi kau tidak pernah tahu standar Tuhan seperti apa. Hadirat Tuhan yang seperti apa yang dia mau. Dan hari ini kejar yang menjadi standar Tuhan. Ingini hatinya. Maka kita akan dibawa menjadi bangsa yang ajaib. Orang-orang pasukan anak-anak Tuhan yang ajaib. Yang sangat menyukakan hatinya dan mendapatkan perkenanannya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya minta Bapak Ibu semuanya. Saya minta dari kota-kota. Kalau Bapak Ibu Jabodetabek, saya tahu Bapak Ibu bisa ambil di Mahanaim. Tetapi untuk kota-kota, Bapak Ibu boleh berikan alamat di tempat ini, di chat. Untuk saya akan kirim stiker. Ada stiker sumpah, ada stiker karakter dan buah-buah roh yang kita akan tempel dan penuhi seluruh kota untuk kita mulai aktifkan semua yang terbaik. Supaya itu menjadi tembok-tembok. Ada tembok sumpah, ada tembok karakter yang membuat bangsa ini diluputkan dari semua yang jahat. Ya, Bapak Ibu boleh kirimkan alamat dan saya sekali lagi saya akan kirimkan itu ke Bapak Ibu semuanya. Ya, stiker sumpah kita mau aktifkan. Sekali lagi aktifkan sumpah. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.